menjaga dirinya gitu kan, ketika dihancurin dia nggak bisa mengelak, kok malah dijadikan sesembahan. Tapi ya namanya penguasa kan, malah debat ya tetap aja ambil keputusan Ibrahim dihukum apa. Nah menariknya nih, ketika hendak dilempar ke gunungan api yang menyala pada waktu itu, Ibrahim itu sama sekali tidak berusaha untuk melepaskan diri, melarikan diri dan seterusnya. Bahkan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'da. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa hadhihi sayyatan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahu Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur sore hari ini kita kembali dipertemukan dan semoga senantiasa dengan lindungan Allah Ta'ala. Amin. Dengan nikmat sehat dan juga batin kita, juga jasad kita yang sehat, jasmani dan juga rohani kita. Amin. Sehingga kemudian kita bisa melakukan berbagai macam amal kepada Allah Azza wa Jalla. Baik kaum muslimin rahimakumullah, kita akan melanjutkan kaji tentang adab hamba terhadap Rabb-nya. Jadi seorang manusia itu mestinya punya etika terhadap Tuhannya. Jadi antara etika kemarin terakhir kita bahas apa? Husnuzon terhadap Allah. Seorang hamba harus bisa berprasangka baik kepada Allah. Nah, hari ini adab selanjutnya bahwa seorang hamba itu mestinya bergantung dan berserah dirinya juga kepada Allah. Tawakal, ya, tawakal kepada Allah. Ini adab juga nih, kalau seorang hamba mestinya seperti itu, bergantung dan berserah diri kepada Allah. Baik, seperti apa? Nanti kita akan coba bahas. Ini salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang bersifat dan juga Islam dan dunia. Baik, begini muslim. Jadi seorang muslim itu percaya dirinya bukan karena dirinya hebat, itu bukan. Seorang muslim menjadi pemberani juga bukan karena kekuatan yang ada pada dirinya. Bahkan seorang muslim tenang dan tentramnya juga bukan karena jaminan penguasa atau mungkin jaminan dari saudaranya. Tapi seorang muslim kuat, berani dan juga tenang tentramnya karena bergantung dan bersandar kepada Allah. Semoga bisa dipahami. Maksudnya apa? Sebenarnya mungkin kita lemah, sebenarnya kita tak berdaya, tapi karena kita itu bergantung dan bersandar kepada Zat yang Maha Kuat, Zat yang Maha Kaya, maka
maka kita itu kemudian juga menjadi kuat dan menjadi tentram tenang dengannya. Makanya kita akan melihat sebelum nanti kita bahas yang namanya tawakal itu seperti apa, tapi yang jelas kita belajar sosok Nabi Nuh alaihissalam itu bisa menjadi sangat pemberani, bukan karena kekuatan fisiknya, bukan karena memiliki pasukan yang banyak, bukan karena banyak pendukungnya, bukan, tapi karena tawakal kepada Allah. Coba kita renung ini ada di dalam surat Yunus, surat Yunus ayat 71. Ini adalah ucapan Nuh kepada kaumnya yang diabadikan oleh Allah Ta'ala, dan ini keberanian luar biasa. Yuk kita baca. Alhamdulillah. Waktu alaihim naba'a Nuhin, bacakanlah untuknya, untuk mereka kisah tentang Nuh. Jadi ini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membacakan kepada para sahabat itu kisah Nuh. Karena pasti nanti ada pelajaran berharga. Idza qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'ala Allahi tawakkaltu wa ajmi'u amrakum masyra'akum thumma la yakun amrukum 'alaikum ummatan thumma qdu ilayya wa la tunziru. Ini ucapannya menarik banget. Kita disuruh belajar dari Nabi Nuh, yaitu ketika Nuh itu berkata kepada kaumnya. Tapi sebelumnya untuk kita ceritain dulu latar belakang dari ayat ini atau latar belakang dari kisahnya. Jadi begini, Nuh itu dakwah ya, di suatu negeri yang seluruh penduduknya itu musyrik. Jadi sudah mulai mengenal kesyirikan. Di zaman Nabi Nuh itu kesyirikan pertama terjadi di zaman Nabi Nuh. Orang-orang mulai sombong. Padahal ini kalau kita tengok hanya berjarak sekitar 10 generasi dari Nabi Adam alaihissalam. Zaman Nabi Adam itu semuanya orang beribadah kepada Allah, belum kenal kesyirikan, semua beribadah kepada Allah. Nuh, Adam, Idris, Nuh, selisihnya gitu. Cuma karena periodisasi waktunya itu hidup mereka itu panjang sampai 1000 tahun gitu. Nabi Adam, Nabi Nuh juga gitu ya. Nabi Nuh itu umurnya juga mendekati 1000 tahun. Dakwah beliau itu bukan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, enggak. Beliau itu sudah berdakwah 900 tahun. Bisa bayangkan? 1 milenial. Kalau kita mungkin merenungkan tahun 1000 sampai tahun 2000 saja, perubahannya sudah sangat luar biasa. Ini Nabi Nuh dakwah itu 900 tahun. Ya, mengajak orang bosan, sekalipun nanti ujungnya pengikut beliau itu enggak nyampe 80 orang. 80 orang, kalau 900 tahun dakwah itu 80 orang, berarti 10 tahun itu dapat 1 orang. 10 tahun dapat 1 orang, 10 tahun dapat 1 orang. Masya Allah. Berarti kalah kalau Zainuddin MZ. Karena beliau berdakwah jadi ulama dari sejuta umat juga langsung dapat 1 juta. Ini cuma dapat 80 gitu. Nah, kita coba bayangkan seperti apa psikososial masyarakat pada waktu itu didakwai oleh Nuh 900 tahun. Kayaknya itu jangan sebel banget kalau Nuh sama Nabi Nuh itu mungkin sebel banget. Makanya kan coba kalimatnya. Coba bacakan kepada mereka kisah Nuh ketika Nuh itu berkata kepada kaumnya, di qaumi ya qaumi wahai kaumku, in kana kabura 'alaikum maqami, wahai kaumku, jika terasa berat oleh kalian keberadaanku di tengah-tengah kalian. 100 tahun terakhir kok enternya bermelike pengibadah ini kan bukan tidak mungkin sebenarnya tombol kanan kirinya masyarakat yang ada pada waktu itu gimana? Beledeh. Betul. Wadih sebel gitu kan. Dengan Nabi Nuh itu sebel banget itu. Bahasa Indonesia apa ya? Enak lah sederhana. Makanya jika kalian kabur alaikum maqami, sudah terasa berat oleh kalian tinggal bersamaku, wa tadhkiri bi ayatillah, jika kalian itu sudah terasa bosan itu dengan peringatanku tentang ayat-ayat Allah. Dan nampaknya memang demikian. Nabi Nuh itu mengucap seperti itu bukan tanpa alasan, karena mereka sudah merencanakan ingin membunuh Nuh.
saking sebelin gitu kan, saking wadahnya ya sudah, pokoknya dianiaya supaya dia berhenti jadi dakwahnya, supaya kemudian syukur atau barang-barang bermandir terus pakai nilai. Suara-suara seperti itu sudah didengar oleh Nuh. Apakah kemudian Nuh menjadi surut? Enggak, berani mengatakan, wahai kaumku, jika kalian memang sudah terasa berat tinggal bersamaku, kalian itu sudah bosan dengan apa yang aku peringatkan kepada kalian tentang ayat-ayat Allah, beliau kemudian mengucapkan Allahi tawakkaltu, maka aku bersandar dan berserah kepada Allah. Habis dia mengatakan bahwa dia bersandar dan berserah kepada Allah, wah persoalan ini tantangan loh ini. Fa'ajmi'u amrakum, sudah bulatkan keputusan kalian, wasuroka'akum, kumpulkan bala tentara kalian, sumalayakun amrukum anikum humatan, sudah putuskan keputusannya, nggak usah pakai rahasia, nggak usah pakai tanda tunda-tunda, sumaktu idaya walatumdirun, bunuh saya saja kalau memang kalian itu menghendakinya, nggak usah ditunda-tunda. Ini kalimat bukan keputusasaan, tapi keberanian. Kenapa? Karena Nabi pun yakin betul dia sudah bersandar dan bergantung kepada Zat yang Maha Kuasa. Memunculkan keberanian. Makanya seorang muslim mestinya sebenarnya seperti itu, gitu kan? Jadi kita beraninya, kita kuatnya, kita tenang tegaknya, bukan karena kita itu gagah budi dhuwur apa itu bukan karena kecerdasan otak kita, bukan karena di atas kita itu mungkin kita punya backing kolonel atau mungkin mayor jenderal atau mungkin apa, bukan, tapi karena kita bergantung dan bersandar kepada Allah. Itu namanya tawakal. Bisa dipahami? Termasuk juga kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama nih, pemberaninya luar biasa nih. Nabi Ibrahim itu lahir di kota Er, masuk kerajaan Babilonia. Kalau sekarang ya ikut negara Irak. Babilonia itu kebudayaannya itu muncul di pinggir-pinggir sungai Inggris yang negeri Babilonia itu semuanya musyrik. Termasuk penguasanya Namrud itu adalah musyrik. Didamai sama Ibrahim muda, gitu kan. Diajak berpikir, wahai kaumku, masa si sampai kok ibadah karo matu, karo kayu. Ya sih mungkin punya mata, tapi wong itu ya mata ya gak sampai sih gawe dhewe, batu dipahat, dikasih ada matanya, ada hidungnya, ada bibirnya, ada telinga. Tapi mereka punya mata gak bisa melihat, punya telinga gak bisa mendengar, punya mulut juga gak bisa ngomong, gitu kan? Kenapa kalian bodoh dan beribadah kok kepada batu? Diterima gak sama penduduk negeri itu? Ya, ditolak. Betapa beraninya Ibrahim, dia terus berusaha untuk mendakwai, betul keberaniannya luar biasa. Sampai akhirnya keesokan paginya ketika memang Namrud itu mau mengadakan acara persembahan sesaji untuk berhala mereka, dibikin kaget begitu masuk biara, ternyata Tuhan mereka sudah pating perintil, sudah diremok-remok gitu. Wah, marah banget ini Namrud itu. Kemudian dia itu mengatakan, ini kelakuan siapa ini? Coba cari tahu. Sampai dapat informasi bahwa selama ini ada seorang pemuda yang suka menjelek-jelekkan Tuhan mereka dan kemudian menjelek-jelekkan cara peribadatan mereka. Namanya siapa? Ibrahim. Oh sudah, kejar, cari kemana saja, tangkap. Akhirnya ditangkap. Diajak dialog, sebenarnya diajak dialog ini kan. Ketika betul Ibrahim, kamu yang telah menghancurkan patung Tuhan kami ini gitu. Wah Ibrahim dengan ada rodomenya, tapi jane yang ngajak mikir gitu. Lho kok kok wae karo patung sing paling gede gitu. Dibilang seperti itu, Namrud itu marah gitu kan. Kok takon karo matu gitu kan. Nah, maksudnya supaya mikir jane waktu yang ditakoni gitu. Dia sendiri Tuhannya nggak bisa menjaga dirinya gitu kan, ketika dihancurin dia nggak bisa mengelak, kok malah dijadikan sesembahan. Tapi ya namanya penguasa kan, malah debat ya tetap aja ambil keputusan Ibrahim dihukum apa. Nah menariknya nih, ketika hendak dilempar ke gunungan api yang menyala pada waktu itu, Ibrahim itu sama sekali tidak berusaha untuk melepaskan diri, melarikan diri dan seterusnya. Bahkan didatangi malaikat Jibril saja untuk diberi pertolongan, ditanya kamu butuh bantuanku apa enggak. Kalau kalimatnya seperti itu, Ibrahim pun dengan tenang menjawab bantuan kamu saya enggak butuh. Maka kemudian dilempar ke gunungan api dan saat dilempar
Ibrahim mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini juga menunjukkan tawakal betul kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi penolong dan pelindungku. Nanti ada saatnya bahwa ketika kita itu sudah mentok, ya sudah ucapkan kalimat ini saja, sudah usah kita itu berpikir solusi. Nanti biar Allah yang kemudian memberikan solusi. Ibrahim itu nggak berpikir bagaimana supaya melepaskan tali ikatan, bagaimana caranya nanti mungkin karena api tapi tidak terbakar, sudah pasrah baik, sudah hasbunallah. Ternyata betul. Allah langsung berfirman, ya naru kuni bardan, wahai api jadilah kamu dingin. Wassalamualaikum. Maka kemudian Ibrahim. Masya Allah, inilah buat dari tawakal seperti itu, keberanian dan memunculkan pertolongan. Nah, dari sini kaum muslimin yang coba kita bahas. Kalau begitu tawakal itu apa sih? Tawakal itu apa? Berserah diri. Ada yang lain? Oke, kita bahas dulu nih secara bahasa. Tawakal artinya bersandar atau bergantung pada sesuatu. Terus tadi ibu lihat tembok masjid itu jenenge tawakal latih tembok. Sandar. Pak Wahyu berani bersandar ke badan nggak? Boten. Kenapa? Keceblak. Ya keceblak seperti itu. Nggak berani bersandar. Nanti berarti tawakal nanti juga seperti itu. Kita itu butuh pengenalan yang kita sadar. Nah, hingga merasa tenang, aman dan terjamin dengannya. Ini namanya tawakal. Bersandar atau bergantung kepada sesuatu sampai kita merasa tenang, aman dan terjamin dengannya. Artinya kalau tawakal kepada Allah itu artinya apa? Ya berarti seorang hamba bersandar dan bergantung kepada Allah sehingga dia merasa tenang, aman dan karena merasa dijamin oleh Allah. Itu namanya tawakal kepada Allah. Secara bahasa seperti kalau Ibnu Rajab ya hakikat tawakal kepada Allah itu hati benar-benar bergantung kepada Allah sehingga rasa tenang dan tenteramnya karena yakin dengan jaminan Allah. Nah sekarang coba kita evaluasi diri. Selama ini yang membuat kita itu tenang, tenteram itu karena kita yakin dengan jaminan siapa? Coba tanyakan kepada diri kita masing-masing. Jangan-jangan karena kita yakin dan tenteramnya karena dijamin oleh pemerintah saban tanggal 1 gajian gitu. Ini kan kita juga dudukan. Ada orang yang bisa tanpa jaminan seperti itu hidupnya bisa tenang dan nyaman. Mungkin pernah dengar nonton video itu bapak-bapak tua yang keliling jualan dipan. Pernah nonton videonya? Dipan keliling itu, dipan terus dipan itu. Kalau menurut saya ini orang hebat banget, dia tawakal. Jam 4 sore itu masih didorong, masih dipakai gerobak gitu kan, pakai gerobak kemudian didorong dan seterusnya. Ada yang bilang, bapak, jenengan apa yakin bahwa jenengan itu jualannya itu akan laku? Jawabannya itu mantap banget loh. Jam 4 sore belum laku loh itu kan. Yakin. Pokoknya dengan usaha ya mesti dapat rezeki. Wah hebat banget ini. Hebat banget. Ada orang yang bisa yakin itu dengan jaminan Allah. Kita katakan seperti itu. Andai kita jam 4 belum laku dan memang nggak punya jaminan bahwa kita itu punya gaji dan seterusnya, saya yakin sudah pakai Apple ngesok kira liwat piye kendil jomplang rada beras dan seterusnya itu sudah posisinya luar biasa. Ini ada orang yang bisa tenangnya yakin dengan jaminan Allah. Padahal kalau hitung-hitungan jualan gedang sih mungkin bisa maksudnya ya oke sih mungkin dulu lah bisa dimakan. Dipan loh, memang menurut logika saya secara pribadi kok kayaknya payungnya kok wangel banget loh. Apa ada setiap hari satu kampung yang mesti butuh dipan gitu loh. Sekampung salah satu dari penduduk yang butuh dipan. Kok kayaknya wangel banget. Orang ini bisa yakin banget. Hanya rasanya salut banget. Sama juga loh, mungkin Bapak Ibu pernah melihat itu di pasar Gaya itu ada kakek-kakek yang jualan pisang tadi itu. Ya, pikulan modelnya gitu. Mas, jam sore kadang masing-masing, tapi ya yakin dilakoni dan kemudian tenang. Karena itu tadi ada orang yang
kemudian bergantung bersandar. Nah, dari situ kaum muslimin rahimakumullah, yuk coba kita bahas. Untuk mencapai tawakal sebenarnya ada tangga-tangga yang harus kita lalui. Tidak dengan sendirinya kita itu pasrah dan seterusnya itu masuk kategori tawakal. Nanti dulu, ini butuh ada tangga-tangga, step-step yang harus dilalui sampai seseorang itu mencapai derajat tawakal. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, orang akan bisa bertawakal kepada Allah jika dia mengenal Allah. Saya dipahami ya? Tadi saya kembalikan. Kenapa ibu-ibu bersandar ke tembok itu? Kenapa? Ibu-ibu orang pegel. Bukan rasa. Kok wani dia tembok? Kenapa? Yakin. Ya karena jenengan yakin tembok masjid ini kuat kalau digunakan untuk bersandar. Kenapa Pak Wahyu tidak bersandar ke gorden? Karena kalau bersandar ke gorden geblak. Itu namanya mengenal yang kita jadikan sandaran, gitu kan? Artinya orang itu akan bersandar bertawakal kepada Allah jika orang itu sudah mengenal Allah. Semakin orang kenal dengan Allah, maka dia itu akan semakin kuat bergantung dan bersandarnya kepadanya. Kenapa? Dia yakin Allah Maha berdiri sendiri, yang berdiri dengan sendirinya, yang segala perkara bersumber kepadanya dan segala perkara akan bermuara kepadanya. Dia Allah Maha kuat, Maha hidup yang senantiasa mengurusi makhluknya. Semakin kenal Allah, semakin yakin bahwa Allah pasti menjamin kita. Dia Maha kuat, ketika menghendaki sesuatu tinggal mengucap kun, maka akan terjadi. Sudah. Maka kadar tawakal seseorang itu tergantung seberapa orang itu mengenal Allah. Nah, bukan kenal Allah, nggak bakalan bisa sempurna tawakalnya kepada Allah. Bisa dilalui. Bahkan dia mungkin lebih yakin dengan jaminan moral sepuh, gitu kan, daripada jaminan Allah. Terus pokoknya kita dimati dulu. Terus kalau kekurangannya, aku sing jamin. Berarti ayat tentremnya kenapa? Yakin dengan jaminan Morosku itu gitu dan seterusnya. Ini contoh gitu loh. Sementara untuk bertawakal kepada Allah sisi nanti, Allah isi koyo Allah dan seterusnya. Ini goib kan. Tidak semua orang itu kemudian yakin dengan jaminan Allah. Maka seorang yang saya tekankan, kita harus mengenal Allah supaya kemudian kita itu semakin kuat tawakalnya kepada Dia. Kalau kita yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Kuat, Allah itu Maha Kaya, Allah itu akan boleh syai'in qadir dan seterusnya, pasti tenang bergantung kepada Allah. Tadi ngobrol Jepang tadi, jangan ditanya itu jawabannya pakai tersenyum dan mantap, sama sekali tidak mengharapkan belas kasihan orang yang bertanya. Pak, jangan sadar dari sini dong Pak, gitu kan. Oh Wahyu, gitu. Dengan tersenyum Wahyu, insya Allah. Pokoknya usaha mesti ada rezeki. Ini yang pertama, tangga pertama. Jadi untuk bertawakal butuh apa? Mengenal Allah. Nah nanti kita berarti bagaimana cara mengenal Allah dengan pelajari Asmaul Husna, tapi juga dengan diyakini, bukan hanya dihafal, kemudian ya Rosa, ya Muhammad dan seterusnya. Tahu, nah nanti kemudian bahwa Allah itu Maha memberi rezeki, ya Allah itu Maha Kaya, Allah itu Maha Kuat, berarti juga begini dan seterusnya. Ini tangga pertama. Tangga kedua menuju tawakal, seseorang harus meyakini sebab musabab yang harus dilakukan. Ini penting bahwa melaksanakan sebab atau ikhtiar atau usaha itu sebenarnya bagian dari tawakal. Jadi ini, kalau nanti kemudian mengembalikan kepada makna bahasa tawakal itu artinya apa sih? Bersandar, berserah diri. Oh ya wis berarti susah dimasuk pasrah, tadi kok syariat kasih nopo pada tawakal. Nah kalau rezeki kan pasti ada rezeki. Benar nggak kayak itu, benar nggak? Ya benar. Jadi melaksanakan sebab itu sendiri adalah bagian dari tawakal. Maka tidaklah benar tawakal seseorang kecuali dengan keyakinan adanya sebab musabab yang harus dikerjakan. Yang mana sebab musabab itu memiliki hubungan dengan anggota badan. Awake obah.
usaha. Sedemami ya, nggak boleh nih kita itu tiduran dengan alasan apa? Oh, tawakal. Kita itu kemudian pilih bermalas-malasan dengan alasan tawakal, nggak boleh. Harus usaha. Makanya kan ada nih kisah orang Badui yang tidak mengikat ontanya karena alasan tawakal. Masuk ke masjid, ontanya dicuri. Dia masuk ke masjid, kemudian ditanya sama tadi, kenapa kamu tidak ikat onta kamu? Tawakal ya Rasulullah. Wah, diguyu sama Nabi gitu kan. Tapi orang yang paling mengenal Allah saja tahu kudu usaha sih itu ditarik di situ ya. Tapi kok kalau tawakal itu bukannya kemudian tawakal itu kemudian dijor gitu, itu mungkin parkir di depo Pelita, kontaknya ditinggal, vario anyar, dompet isi STNK-nya disuruhkan yang diburjok. Alasannya apa? Tawakidu rohilati atawakalu Allah au ursidaha wa atawakalu. Ya Rasulullah, mestinya saya itu mengikat kendaraan dulu kemudian tawakal, apa saya biarkan kendaraan itu tanpa diikat kemudian saya tawakal? Ternyata jawab Nabi, qayyidha wa tawakkal. Ikat tawakal. Jadi bukan orang yang tidak tawakal ya, kalau punya sepeda motor kemudian bis dikunci stang terus disprike disoi kayak gembrok gitu dan seterusnya sih ditambah mana gitu dirantai yang lenang gitu dan seterusnya gitu. Ya, ini bukannya orang tawakal, usaha sih gitu. Usaha gitu. Dene pun dikontak kok kemudian tetap dicuri, gimana? Gimana? Ya berarti ini bagian dari takdir, ini kesusahan. Jadi jangan salah ini tawakal atau alasan tawakal atau angguran-angguran, ya butuh usaha. Ini yang kedua. Jadi urutan menuju tawakal dimulai dari apa? Satu, mengetahui. Dua, meyakini adanya sebab yang harus dilakukan. Yang ketiga, melekatnya hati dalam tauhid. Artinya dia yakin betul tidak ada pengatur, tidak ada penguasa, tidak ada pencipta kecuali Allah. Kalau ada orang kok ternyata belum yakin sepenuhnya akan hal itu, dia mengira ada yang menguasai dan mengatur sebagian dari urusan dunia ini kepada selain Allah, nggak mungkin bisa tawakal sepenuhnya pada Allah. Dia masih meyakini ada laut itu lagu anak penguasanya dewe jenenge Nyi Roro Kidul, ana laut lor, ana penguasa sing ngatur laut lor jenenge Nyi Roro Lor. Oh ini orang penguasa gunung, oh ini orang penguasa sungai dan seterusnya. Orang yang seperti ini nggak bisa tawakal kepada Allah. Dia pasti masih menggantungkan dirinya juga kepada selain Allah. Dia berdoa minta pertolongan, mengharapkan pertolongan kepada selain Allah. Nah orang yang seperti ini diibaratkan dia itu berlindung, tapi berlindung di rumahnya laba-laba. Aku nanti misalnya main laba-laba. Main laba-laba kan siapa? Lamat. Lagi rahmat. Nah kita kok bersandar, bergantung, bernaung kepada rahmat. Kita nggak berbuat. Ya jangan rahmat, kalau tadi gorden aja kita nggak berani bersandar kepada gorden gitu kan. Ini rahmat kok buat sebagai tempat bersandar bergantung. Makanya disebutkan ini masalul ladzina tahudu min dunillahi awliya. Perumpamaan orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai pelindung, kamasalil angkabuti tahul dan beta, seperti laba-laba yang membuat rumah. Sing jenenge umat kan maksudnya gue melindungi. Ini umahnya laba-laba sananya. Bisa buat berlindung kan? Ya mau kejatuhan kerikil saja rumahnya gimana? Bolong gitu kan? Bahkan mungkin kesambar burung saja rumahnya hancur gitu kan? Maka orang yang berlindung kepada selain Allah itu seperti laba-laba yang berlindung di rumah laba-laba itu tadi. Inna awanal buyuti labaitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling rapuh itu adalah rumah laba-laba. Itu diibaratkan orang yang tawakalnya kepada selain Allah justru lemah berlindung kepada sesuatu yang lemah. Pokoknya aku nanti kok ngaku apik iki rasane nang ati tenang ayes. Berarti dia tawakalnya kepada akik. Begitu akiknya ketinggalan,
Dia jadi orang yang bagaimana? Nggak pede. Wah, nggak percaya diri itu. Pada mampu akhirnya gue preman 20 tangan ini. Coba di tangan ini gue melayu gitu. Sudah sama di preman 20. Sama kali kepada ahli-ahli, sama kali kepada ahli. Nah kalau orang pertama kali kepada Allah dimanapun dia itu akan jadi sosok yang paling kuat dimanapun. Tapi kalau kita bergantung kepada benda, kepada makhluk, justru kita akan jadi orang yang lemah. Nah di sini sekali lagi tangga menuju tawakal meletaknya hati di dalam tawakal. Dia yakin betul tidak ada pencipta, pengatur, penguasa alam semesta ini kecuali Allah. Baru bisa tawakal kepada Allah. Yang keempat, nah baru menggantungkan hati kepadanya, yaitu merasa tenang, tentramnya karena yakin dengan jaminan Allah. Seperti ibu Musa saat menghanyutkan bayinya. Tenangnya seperti ibunya Musa ketika menghanyutkan bayinya. Yuk kita coba baca nih surat Al-Qasas ayat 7. Ini gambaran tawakal ibu Musa. Masih ingat latar belakangnya? Jadi di zaman Musa baru saja dilahirkan, penguasa pada waktu itu, penguasa Mesir yaitu Fir'aun itu membuat sebuah kebijakan. Pokoknya setiap Bani Israel kalau melahirkan anak lanang pateni. Kenapa? Karena Fir'aun itu bermimpi ada di antara bayi-bayi Bani Israel yang kelak akan menumbangkan kekuasaannya. Untuk mengantisipasi agar mimpi itu tidak terjadi, maka tadi buat kebijakan pokoknya anak laki-laki bunuh. Nah, ibunya Musa itu baru saja melahirkan putranya. Dia itu panik. Bagaimana ini nanti kalau sampai ketahuan bahwasanya dia memiliki anak laki-laki. Nah, kemudian disebutkan wa auhayna ila ummi Musa an ardi. Maka kami ilhamkan kepada ibunya Musa supaya dia menyusuinya. Sudah tenang, susui saja. Baru lahir. Kemudian Allah ketika faidah hifti alaihi, jika kamu kok khawatir akan keselamatan bayimu itu, fa'alqihi fil yam, maka lemparlah ke sungai. Wala takhafi wala tahzani, sira ora usah wedi, sira ora usah sedih. Coba ada seorang ibu, gimana sih perasaan ibu ketika melahirkan putra? Ya Allah, saya yakin senangnya dia akan berusaha melindungi putra tercintanya. Jangankan ada musibah yang bisa mengenainya, dia bahkan siap untuk menggantikan wis ojo bayiku sing dipateni, aku wae sing dipateni. Ini justru diwahyukan oleh Allah. Kalau kamu khawatir akan keselamatan putramu, lemparkan anakmu ke sungai. Saya tanya, nah kita pakai logika dan perasaan, jangan manut nggak dengan bisikan atau ilham dari Allah? Manut nggak? Enggak. Jangan nggak? Kita bisa. Kita pakai logika. Orang masuk akal. Mau usah dicemplungin di sungai itu malah main selamat gitu, supaya kemudian dapat keselamatan. Kok malah caranya dengan dibuang ke sungai? Nah, di sini ada keyakinan dengan jaminan Allah oleh ibu Musa. Kalau ibu Musa itu tidak percaya dengan jaminan Allah, pasti ibunya Musa nggak bakalan melakukan. Sekalipun sudah dikabari sama Allah nih, wala takhafi wala tahzani, kamu nggak usah takut, kamu nggak usah sedih. Inna radduhu ilaiki, kami itu akan kembalikan dia kepadamu. Susah loh ya, susah. Kalau kita baca ayat ini kan sama seperti kita itu dapat ayat gitu kan, ibu Musa dapat bisikan atau wahyu ya. Wahyu biasanya untuk Nabi, karena ini untuk perempuan ilham, diilhamkan. Bu, mereka pengen selamat, kayak putranya hanyutkan saja ke sungai, orang usah sedih, orang usah sedih, dia akan aku kembalikan kepada kamu. Ini kan sama ketika kita baca ayat mandalani yuridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka kami akan memperlipat gandakan pengembaliannya dengan lipat ganda yang banyak. Misalnya, seberapa yakin dengan janji Allah ini? Kita kan masih setengah-setengah ya,
sehingga kemudian infak sedekah kita ya tidak mudah cul kayak gitu karena yakin pasti dikembalikan oleh Allah. Enggak. Ini Nabi Musa menghadapi hal seperti itu, ibunya Musa. Yakin nggak bahwa dengan janji Allah ketika dihanyutkan, kok kemudian nanti akan dikembalikan kepadanya? Wajahilu minal mursalin, bahkan sudah dikabarkan bahwa Musa nanti akan dijadikan sebagai seorang rasul. Ibu Musa akhirnya pasrah, berserah kepada Allah, diwadahi peti, bayinya kemudian digalek, kemudian dihanyutkan ke sungai. Wislah pasrah kalau Gusti Allah. Bahasanya seperti itu. Ini namanya tawakal, pasrah menggantungkan hati kepada Allah karena yakin dengan jaminan Allah. Masya Allah, ternyata bayi yang dihanyutkan tahu-tahu lewatin taman-taman di belakang keratonnya Fir'aun, yang pada waktu itu di antara putri keraton itu istrinya Fir'aun itu lagi bermain-main di taman itu melihat ada kampul-kampul peti yang kemudian hanyut di sungai Nil. Dia bilang kepada dayang-dayangnya, coba kamu ambil itu peti isi apa? Begitu dilihat itu bayi, kemudian Allah lembutkan hati istrinya Fir'aun supaya kemudian kepingin memomot dan mengambilnya, maka kemudian dia ambil dan dipukul. Bahkan ketika ketemu dengan suaminya Fir'aun, dia itu kemudian DP, tolong jangan dibunuh, biar dia itu siapa tahu memberi kemanfaatan bagi kita, dipelihara, dipelihara, justru orang yang kelak akan menambahkan kekuasaannya. Sampai akhirnya dia itu nangis kelaparan karena menghalang si bayi itu nangis kelaparan. Nah, istri Fir'aun mencari-cari siapa yang bisa menyusui. Ternyata sudah perempuan yang berusaha menyusui, nggak ada yang mau. Ini si Musa kecil itu nggak ada yang mau, kecuali siapa? Ibunya sendiri. Ini janji Allah. Inna roduhu ilaiki, aku akan kembalikan dia kepadamu. Dan ternyata betul, kemudian Allah jadikan sebagai seorang rasul. Ini yang namanya menggantungkan hati kepada Allah. Tawakal nanti ada tahapnya seperti itu. Nah, termasuk nanti baru step yang kelima, berserah diri, tapi berserah dirinya dengan ketakwaan. Ojo nekat, jangan orang tahu ibadah kok pasrah karo Gusti Allah, orang ditulungi gitu. Saya dipahami apa betul? Kalau kita selama ini orang yang takwa, ibadah, jauh dilampaui, awisan ditepihi, kok kemudian ada masalah pasrah gara-gara Gusti Allah tolong Pak. Sholat orang tahu, poso Ramadan orang tahu, gitu kan? Malah gawe limo, ada masalah kok. Yang seperti ini akan membuahkan pertolongan. Pasrah yang seperti itu. Jadi pasrahnya bukan pasrah bongkohan, tapi sambil berzikir, sambil kemudian taat, gitu kan, menjauhi maksiat. Yang keenam, berprasangka baik terhadap Allah, bahwa Allah senantiasa memenuhi janjinya. Allah tidak menyanyiakan orang yang bersandar kepadanya, seperti kisah Ibrahim. Begitu beliau mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah langsung berfirman kepada api, hei api, sing nyiptake api sinten? Allah. Sing nentuke api itu menjadi panas atau dingin siapa? Allah. Maka Allah kemudian perintahkan api, wahai api, jadilah kamu dingin. Ibrahim selamat. Pasrahnya Nabi Ibrahim seperti itu tuh bermula dari tadi mengenal Allah, sudah usaha dakwah dan seterusnya, kemudian tadi sampai kemudian pada bergantung, bersandar, pasrah dengan ketakwaan sudah dilakukan. Nabi kemudian berprasangka baik. Ternyata betul kan tadi, langsung ditolong oleh Allah sehingga kemudian selamat. Nah, yang ketujuh, pasrah bokohan. Silakan level ketujuh, aku seorang duit tenaga, aku seorang duit duit, aku seorang duit ide, aku seorang isu jalur tolong kalau konsol, saya ini bersiji cok, pasrah. Tapi setelah melakukan 1 sampai 6, saya ketimbangin apa tadi? Jadi jangan berserah diri kalau belum melakukan 1 sampai 6. 1 sampai 6 dilakukan dulu.
inilah pengertian tawakal menurut Ibnu Qayyim dan Imam Ahmad, yaitu memasrahkan segala urusan kepada Allah, sang pemilik segala urusan. Inilah yang dilakukan oleh para nabi, hamba-hamba pilihan saat menghadapi perlawanan musuh. Sudah tidak mungkin mengelak, sudah tidak mungkin menghindar, ya sudah, mereka kemudian pasrah. Tapi dengan pasrah itu kemudian muncul pertolongan dari Allah. Jadi ada saatnya kita itu harus mentok-tok, harus usah gagas solusi, Pak. Entah ya, masalah yang kita hadapi jangan tok ini sudah, ini susah dicarikan solusinya. Jangan orang usah mikir solusi. Tinggal apa? Pasang aku sore solo. Tapi tadi 1-6 sudah dilalui. Nanti ini akan menjadi kekuatan dan kemenangan besar. Jadi kapan sih pertolongan Allah itu akan datang? Ketika kita sudah yakin tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Asalnya seperti itu. Gimana? Sudah sangat yakin gak ada lagi yang bisa menolong kecuali Allah. Duit sudah, tenaga sudah habis, ide sudah dikeluarkan semua. Jalur tolong kalau dulu kayaknya dulu harus berusaha, kemudian tolong jenengan gitu kan. Kalau sudah mentok seperti ini, ya Masya Allah, supaya pulau-pulau pasang kali kan jenengan kau ya Allah. Ini nanti akan muncul bertolak. Sehingga nanti ujungnya orang yang tawakal itu akan ridho. Inilah buah tawakal, puas dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Ia yakin takdirnya adalah yang paling baik dan paling maslahat baginya. Adapun apa yang diinginkan yang belum tentu baik dan maslahat bagi dia. Saya dipahami. Jadi tawakal itu bukan tiba-tiba langsung berserah diri, itu tidak, tangga-tangganya harus dilalui. Ya semoga kita diberi kemampuan bisa bertawakal kepada Allah, termasuk antara perkara yang akan menentukan kita dan juga menjadi sumber kemenangan. Baik kaum muslimin, sebelum kami akhiri karena ini sudah masuk waktu isya, ada yang perlu didiskusikan. Ini tanda-tanda tawakal. Monggo, belum jelas kalau ada yang lain. Itu yang seperti apa? Ya. Itu tadi sudah mandalati yuqridullah qardan hasanah. Mana nih orang yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Maksudnya apa? Disuruh infak. Pinjaman yang baik ini disuruh infak. Infak, pinjaman kepada Allah, ini bukan pinjaman kepada manusia. Pinjaman kepada Allah itu infak. Kita mengeluarkan infak, kita mengeluarkan sedekah. Sama Allah itu disebut kita sudah memberi pinjaman kepada Allah. Ya kenapa? Kok disebut sebagai qardon? Supaya kita yakin nek Allah nyilih mesti dibalik. Bisa dipahami? Karena qard yang namanya akad qard itu seperti itu. Qard itu adalah kita menerima sesuatu dengan kewajiban untuk mengembalikan. Allah menyebut orang yang infak sedekah dengan kata qard supaya manusia itu yakin bahwa Allah itu pasti akan mengembalikan. Maka di kelanjutan ayatnya fayudhifahu lahu al-afan katsira. Kami ganti pengembaliannya dengan lipat ganda yang banyak. Ini kan janji Allah. Dan tinggal kita yakin atau tidak, gitu kan? Barangnya aku tuh cuma mau pernah di saudara, oke ya malah saya cepat dong kita nggak. Nah kita kan lebih pakai apa? Logika. Padahal tadi janji Allah itu tidak sebagaimana logika kita. Sebagaimana tadi ketika ibunya Nabi Musa itu, nek anakku mau kepengen selamat, hanyutkan ke sungai. Orang logis. Bisa dimana? Dan yang kepengen selamat kan mestinya gimana anaknya? Diotak-otak, dijaga gitu dan seterusnya pada gitu. Ternyata enggak gitu loh. Ada saatnya justru yang tidak logis itu kemudian menjadi sumber keselamatan. Sama, yang kepengen rezeki omber, infako. Yang bumbutan, rezeki itu lagi seret malah kok infak. Yang bumbutan. Secara logika masuk nggak? Enggak masuk.
Nggak masuk Pak. Orang lagi sehat kok malah disuruh infak. Tapi Allah Ta'ala nanti kok mangkudiru alaihi rizku sinten tiyange kok disempitke rezekine. Dawuhipun Allah Pak, fal yunfik mimma atahumullahu min fadli, maka berinfaklah dari sebagian apa yang Allah karuniakan kepadamu. Sempit-sempitnya rezeki masih dikasih oleh Allah rezeki, suruh tetap menyisihkan sebagian kecilnya untuk infak. Baru apa? Sayaj'alullahu ba'da usri yusra, niscaya Allah akan mengganti sesudah kesulitan dengan kemudahan. Infak seperti itu tidak logis, tapi secara syariat janji Allah kalau infak nanti akan dilapangkan. Itu ini terkait dengan kata ordon yang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah itu maksudnya adalah mau berinfak, mau bersedekah. Kemudian tentang ridho itu artinya itu apa? Ridho itu artinya puas dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Artinya kita ridho dengan ketetapan Allah, berarti kita puas dengan ketetapan Allah. Nek dari ponahan, nek puas itu beda mulai marem. Marem ini marem positif loh, bukan marem negatif. Uang marem pun juga ini kan marem sing elek gitu ya. Ini marem positif. Marem dengan ketetapan Allah, supaya aku puas, aku koyo ngene kok iso itu koyo ngene gitu dan seterusnya. Sekalipun mungkin sesuatu yang tidak sebagaimana yang diinginkan, tapi puas. Orang bisa seperti ini, Pak. Urip itu mesti bahagia betul. Makanya dulu itu para sufi itu mengatakan, andai para raja itu tahu apa yang kami rasakan, mereka akan merebut dengan pedang-pedang mereka. Maksudnya perasaan puas yang ada di dalam diri mereka dengan ketetapan Allah. Sekalipun mungkin hidupnya tidak berada di harta atau sebagainya, tapi puas. Makanya ridho itu di atas sabar. Kalau sabar ya kalau kita sabar, dapat ketetapan Allah yang gak enak, pahit getir, ya haruslah terimalah gitu kan. Ini kan sabar. Kita kemudian menahan diri dari mengeluh, tidak kemudian mengurangi intensitas ibadah, itu namanya apa? Sabar. Ini ridho apa tadi? Puas. Makanya deh, protokolnya deh, kedudukan itu biasanya sakit. Jadi tangga dari dakwah kalian itu sampai pada titik itu puas dengan jaminan Allah. Yang tadi, ada yang lain? Cakap deh. Ya baik, kaum muslimin dan muslimat, ini kita masih bicara tentang adab, adab hamba kepada Tuhannya. Bahwa kita itu maksudnya bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, jangan bersandar dan bergantung kepada selain Allah. Bergantung kepada rahmat ya, bahwa ajaran orang keturunan kan seperti itu. Ibaratnya kalau bergantung kepada selain Allah ya seperti itu. Kita bersandar bergantung kepada Zat yang maha kuat, maha perkasa, Allah aja. Insya Allah hidup kita itu akan tenang, tenang. Hei kaum muslimin dan sedikit dengan berharap dan bergantung kepada manusia, tetapi siap-siap kecil, spoil. Pokoknya jangan bergantung sekecil apapun kepada manusia, siap kecil. Kita bergantunglah kepada Allah. Mengatakan mungkin minggu ini kontak pada sifat sayang Allah, kontak diantarkan tadi pun terus ke bawah penyebab. Monggo kita kasihkan di doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.